Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwen Ratmanadia Utami, absen 32 dari 1143 dari kelompok tim ahli D. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya globalisasi. Menjadi orang yang kreatif, pintar, dan cekatan, yang bernafaskan keagamaan dan kemanusiaan, dapat mengaturkan serta yang bersangkutan mampu mewujudkan kebahagiaan hidup. Namun, apabila sebaliknya, seperti ingin tekun, rajin, bekerja keras hanya untuk memenuhi ambisi semata, lupa dengan kewajiban hidup beragama, tentu berakibat tidak baik. Datanglah ke pura untuk melakukan aktivitas keagamaan dengan tulus ikhlas. Jagannatha dan moksa dapat teratasi dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama, jauhkan dan hindarkan diri dari tindakan yang tidak terpuji seperti kebodohan atau punggung, iri hati atau irsya, marah atau kroda, mabuk-mabukan, berjudi, dan bermain wanita. Yang kedua, menjauhkan diri dari ketertarikan materialistis seperti mengumpulkan benda-benda untuk memuaskan kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, mengutamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Saya dari kelompok D. Perkenalkan, nama saya Desa Amadi Candika Ayusna Dewi, nomor absen 4 dari kelas 1143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nadia Utami, yaitu tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya globalisasi. Menurut Saramosaya 4, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara atau lahir dan mati berulang kali dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Manusia memiliki kemampuan memilih untuk meningkatkan hidup dan kehidupannya dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan akhirnya sampai manusia dinyatakan memiliki kedudukan yang tertinggi atau istimewa dari semua makhluk yang ada. Meskipun demikian, bukan berarti manusia akan benar-benar bebas dari berbagai perbuatannya yang kurang baik. Secara kodrat, kelahiran manusia dilengkapi dengan sifat triguna, yakni 3 sifat utama, diantaranya satwam atau ketenangan, rajas atau dinamis, dan tamas atau lamban. Ketiga sifat utama ini harusnya diseimbangkan agar tidak menyebabkan munculnya satripu, yaitu 6 musuh utama yang ada dalam diri manusia, yang terdiri dari kama atau nafsu, loba atau tamak, kroda atau kemarahan, mada atau kemabukan, moho atau kebingungan, dan matsarya atau iri hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inggistia Yukita Damayanti, absen 10 kelas 11 IPA 3. Menurut Sarasemucaya 9, bila ada orang berkesempatan menjadi manusia lalu ingkar akan pelaksanaan dharma, sebaliknya amat suka ia mengejar harta dan kepuasan nafsu dan berhati tamak. Orang itu disebut kesasar, tersesat dari jalan yang benar. Dalam hidup dan kehidupan ini, manusia dihadapkan pada berbagai kemungkinan untuk menjadi kurang baik seperti kebodohan, kemiskinan, dan kemelaratan yang disebabkan oleh kelelahan, lingkungan atau keadaan yang kurang bersahabat, serta keinginan yang tidak terkendali. Semuanya itu dapat mengantarkan manusia menuju kegelapan atau awidya atau timira. Disebutkan ada 7 macam sifat manusia yang dapat membuat hidup manusia menjadi awidya, gelap atau timira, yakni sapta timira. Yang disebut sapta timira yaitu surupa, ketampanan atau kecantikan,
dana kekayaan, guna kepandaian, kulina kebangsawanan, yawana keremajaan, sura mabuk, minuman keras, dan kasuran kemenangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lugde Putri Kailista Dewi, nomor absen 26 dari kelas 1143. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi agama bab 3, yaitu tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya. Dan pada presentasi kali ini, saya mendapat bagian yang keempat. Menurut Sara Samucaya pada halaman 400, sebab suka duka yang dialami pangkalnya adalah kebodohan. Kebodohan ditimbulkan oleh loba, sedangkan loba atau keinginan hati itu berasal dari kebodohan. Oleh karenanya, kebodohanlah asal mula dari kesengsaraan itu. Sabda timira dalam diri manusia, jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, akan menimbulkan berbagai tindakan yang kejam. Manusia memiliki kemungkinan untuk melakukan 6 tindakan kejam jika sabda timira tidak dikendalikan dengan baik. 6 tindakan kejam manusia disebut dengan sat atatayi, yang terdiri dari agnida, yaitu membakar, wisada, meracuni, atarwa, menyihir atau ilmu hitam, sastragana, yaitu mengamuk, darat mika karma, memperkosa, raja pisuna, itu memfitnah. Menjadi seseorang yang menjabat sebagai atasan kurang memungkinkan untuk melakukan kegiatan spiritual karena berbagai kesibukan kegiatan kantor. Perilaku seseorang kadang menyimpang dari dharma akibat tugas yang diberikan oleh pimpinannya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan pemimpinnya. Dan semestinya seseorang yang menjabat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menegakkan dharma. Setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan seharusnya menguntungkan masyarakat banyak. Terkadang, banyak orang yang kurang sabar dalam mengumpulkan harta dari pekerjaan yang ditekuninya, seperti dengan mengambil tindakan yang kurang terpuji, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. Berdasarkan dharma, saat mengumpulkan harta tidak harus dengan korupsi. Masih banyak orang yang menjadi kaya tanpa korupsi, karena mereka berusaha dengan berprofesional dan hasil usahanya digunakan untuk kegiatan dharma, seperti dengan mendirikan tempat suci, mendirikan yayasan untuk fakir miskin, ataupun mendirikan sekolah-sekolah. Sikap dan perilaku yang diwujudkan oleh seseorang atasan berdasarkan dharma telah mampu membangun spiritualnya dengan sekaligus dapat mengendalikan sifat-sifat awidyanya. Agar manusia tidak menderita akibat dari kebodohan dan kegelapannya di tengah-tengah arus globalisasi, maka ia berkewajiban untuk meningkatkan kecerdasannya, baik itu intelektual maupun religiusnya, dengan cara meningkatkan diri untuk belajar, membunuh sifat kebijaksanaannya, memohon tuntunannya untuk berlatih berpikir jernih, berketetapan hati, selalu bersikap dharma, serta sikap positif yang lainnya, sehingga umat manusia akan selalu tenang, sabar, dan penuh kedamaian dalam mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agamanya. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Kemaita, nomor absen 16, kelas 1143. Saya dari tim ahli D, yang akan menjelaskan tentang tantangan dan juga hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya. Ini merupakan bagian kelanjutan dari sebelumnya. Menurut Sara Samucaya, sloka ke-12, yang berbunyi, pada hakikatnya
jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma hendaklah dilakukan terlebih dahulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Tidak ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh menyimpang dari ajaran dharma. Nah, keterikatan adalah moha, sedangkan kebebasan adalah moksa. Selama kita masih bersifat avidya dan tertarik pada hal-hal duniawi, maka moksa tersebut akan sulit untuk dicapai. Salah satu hal yang dapat menghambat untuk mencapai moksa adalah keberadaan satripu, dan untuk mengendalikannya kita perlu kesabaran, ketabahan, ketekunan, serta introspeksi diri dalam melakukan pengendalian diri dengan melakukan ajaran Catur Marga Yoga atau 4 jalan bagi umat Hindu untuk menyatu kepada ide Sang Yang Widiwasa. Moksa merupakan serada kelima dalam Pancasrada. Pancasrada merupakan 5 dasar keyakinan bagi agama Hindu. Moksa merupakan tujuan tertinggi dari umat Hindu, di mana umat Hindu percaya bahwa kebahagiaan sejati dapat tercapai bila jiwanya dapat menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Keterikatan dapat menyebabkan terhambatnya atau kesulitan bagi umat Hindu yang ingin mencapai moksa. Dan keterikatan ini dinamakan maya atau kepalsuan. Maya dalam agama Hindu dinamakan sakti, prakrti, kekuatan, dan pradana. Maya sifatnya selalu berubah-ubah dan tidak ada hakikatnya. Maya ini disebabkan oleh adanya hubungan panca indera kita dengan objek duniawi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan materi, kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.